Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa melindungi dan memberi bimbingan kepada kita sekalian. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya baru tiba di Jakarta 2 hari yang lalu, dan saya kemudian mendokumentasikan perjalanan saya dari laut, mulai dari di Kabupaten Halmahera Selatan eh, melakukan perjalanannya di atas laut, menyeberangi laut Selat, Pulau Bacan dan Pulau Kaseruta, kemudian masuk ke Kecamatan Koya, Pulau-Pulau Guraici. Selain mengunjungi keluarga, sekaligus juga mengamati pemilu yang berlangsung di sana, dan kebetulan saya juga menikmati perjalanan itu. Nah, kemudian saya memberi semacam profiling desa, yaitu Desa Lelei, yang begitu indah ya, begitu bersih, sebuah desa yang sebetulnya dulu itu menjadi objek pariwisata lokal ketika Gubernur Taib Armain masih menjadi gubernur. Di situ ada pariwisata ya, pembangunan fasilitas pariwisata. Sekarang sudah tidak dilanjutkan lagi, sudah sebagian besarnya sudah hancur, tetapi desa itu masih tertata rapi, dan itu menjadi objek bukan hanya lokal yang sering datang untuk menikmati seputar desa itu, pulau itu, dan seputarnya kan ada pulau-pulau yang lain. Seputar desa dan pulau-pulau Lele dan pulau-pulau yang lain di seputar situ ada sekitar 20-an pulau sekitar situ. Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan, ada yang ada penghuninya, ada yang tidak ada penghuninya. Itu disebut dengan Kepulauan Guraici. Guraici itu bahasa Ternate, maksudnya kebun kecil, karena sebuah pulau yang kecil antara Pulau Lele dan antar Pulau Lele itu jaraknya sekitar 100 meter, tengahnya dalam sekitar 20-25 meter. Kemudian setelah itu Pulau Guraici kecil, kemudian ada pulau-pulau dan reef-reef yang timbul tenggelam di seputar pulau itu. Pulau itu kepulauan ini sangat indah, bahkan banyak ikannya. Kalau orang misalnya datang ke situ untuk memancing boleh, umumnya memancingnya para kemudian dunia internasional banyak juga wisatawan internasional juga berkunjung dari tahun ke tahun ke tempat itu. Nah, sebentar lagi saya tunjukkan bagaimana desa itu dan panorama di sekitarnya dalam satu video yang lengkap yang saya sudah ambil sebelumnya. Terima kasih, selamat mengikuti, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, daerah ini kita dari pantai tadi, salah satu pantai. Ini paving blok jalannya. Ini pernah Gubernur Maluku Utara, Taib Armain, itu 2 periode pertama dan 2 periode ya. Itu kampungnya ini. Jadi memang di sini tempat para wisata ya, karena dari dulu memang sudah sering dikunjungi oleh dunia turis internasional. Kalau lokal kebanyakan mancing. Tempat peristirahatan yang sesungguhnya paling baik dan saya juga paling sukai. Saya ada moyang kita keluarga di sini di Lelei, dan kita sekarang lagi jalan rencana memutari ini pulau. Masyarakat di sini 100% Muslim, ada campuran Makian, terutama Makian Barat, dan Ternate. Tidore sebetulnya campuran juga, tapi jadi kampung hampir terbelah itu terbagi dari sisi bahasa, jadi bahasa Ternate pengantarnya sama bahasa Makian. Ini pernah menjadi salah satu andalan para wisata. Hanya saja setelah berganti dari Gubernur Taib Armain ke Haji Abdul Ghani Kasuba yang ditangkap KPK sekarang, itu tidak dilanjutkan, sehingga relatif fasilitas ini rusak, tidak terurus, tidak berkelanjutan. Nah, di sini umumnya nelayan, kemudian juga masyarakat bertahan dengan dengan bertani. Kemudian juga ini kan pulau kecil saja, pulaunya itu hanya sekitar 3 km. Nah, ini kita coba lihat potret lagi salah satu arah pantai. Saudara sekalian, tapi saya perlihatkan dulu, inilah sebetulnya villa-villa yang pernah dibangun oleh Gubernur Maluku Utara Taib Armain untuk para wisata, tetapi tidak dilanjutkan oleh
villa-villa yang tersisa ya. Lanjutkan gubernur sesudahnya. Akhirnya ini investasi ratusan miliar dari pusat maupun daerah berakhir begitu saja. Di tempat lain villanya sudah hancur semua karena tidak terurus. Ini salah satu ya villa. Nah, ini salah satu pantai yang bagus sekali di Lelei, namanya Pantai Talai. Di sini dibilang pantai Talai. Nah, Anda lihat sendiri betapa beningnya air laut. Ya. Nah, masyarakat di sini itu kebanyakan pergi bertaninya di sana, tapi pergi pulang kadang-kadang mereka dengan bot. Ada yang kadang-kadang bermalam sana 2-3 hari, kemudian balik. Nah, ini daerah ini daerah mancing semua, tempat-tempat mancing semua, terutama pada siang dan malam hari. Makanya itu ada sebagian dari perahu-perahu nelayan yang baru-baru ini ada cukup cuaca bergelombang di pantai sehingga mereka tarik perahu mereka ke darat. Sekarang sudah mulai mancing lagi. Inilah pasir ya, pasir putih di sini. Sebetulnya di sini adalah tempat peristirahatan yang paling bagus ya. Nah, pantainya masih bagus, tetapi pantai yang di sebelah di kampung itu sudah rusak karena pakai swearing, dipakai apa ya? Swearing itu penahan gelombang di pantai yang ditembok, akibatnya rusak semua pantainya, terkecuali di sini yang tidak ini. Di sini kadang-kadang juga ada penyu dulu, zaman dulu, bahkan sekarang masih ada juga di tempat ini. Itu tempat bertelur. Ini pantai Talainya. Dan ini lautnya. Sekarang sudah memasuki musim teduh. Saya bilang sudah kampung, jadi kampungnya itu tidak berkeliling pulau tetapi terputus-putus. Baik. Nah, ini saudara, kita jalan lagi. Oh, ini jual kue nih, adik-adik. Ini pulau ini di dalamnya, di darat kira-kira sekitar 200-300 meter ke dalam itu ada pohon sagu yang digenangi oleh semacam danau, tetapi bukan danau, ya air yang sagunya berkeliling di dalam. Tapi ada juga yang ada gunung-gunung, bukit-bukit kecil yang tempat tanam pohon kelapa. Di sini di Lelei ini dulu sampai sekarang saya kira itu ini pohon sukun, sekarang lagi berbuah. Dari dulu ini salah satu penghasil sukun yang kualitas terbaik. Ini pohon sukun yang lagi berbuah ini, lihat. Nah, ini pohon sukun, ini sekarang lagi berbuah. Biasanya musim buah itu musim ya pada bulan Januari Februari tahunan. Ini pohon sukun di pantai maupun di yang jauh juga. Saudara, ini adalah saudara saya yang ngantar ini, namanya Pak Udin. Penduduk di sini, penduduk asli Lelei. Jadi tipe-tipe penduduk asli Lelei itu seperti ini. Oke ya. Nah, ini rumah-rumah penduduk yang cukup bagus, tertata rapi. Padahal mereka nelayan umumnya, beda dengan misalnya kemarin di Manjioli, di Jiko yang kampungnya relatif tidak tertata. Ini di kampung tengah ya, Poten. Cukup bagus ya. Jadi di sini sudah ada homestay ya di sini. Dari para wisatawan yang berkunjung di sini, misalnya itu ada homestay, bisa mereka nyewa kamar di homestay mereka. Misalnya untuk keperluan mancing 2-3 hari atau dengan keluarga jalan-jalan di sini menikmati indahnya Pulau Lelei. Oke. Nah, di belakang saya itu saudara, itu ada pohon sukun ya, lagi berbuah. Sekarang
saya mau mengitari apa namanya Desa Lelei, Pulau Lelei yang tadi kita katakan sekitar 3 km luasnya, radiusnya. Dan ini sekarang kita lagi di ujung kampung tengah. Sebentar lagi kita masuk ke kampung lain lagi. Nah, di belakang kita ini pohon sukun. Tadi kan ada pohon sukun yang lain ya. Ini lagi berbuah pohon sukunnya. Pokoknya Desa Lelei ini satu desa yang kalau misalnya istirahat untuk wisata lokal atau ini cukup bagus. Karena sini setiap tahun ada, dulu saya masih ingat dari Swedia yang datang ke sini wisata-wisata internasional, dan setiap sepanjang tahun ada berkunjung satu dua wisatawan internasional. Nah, sayangnya dulu sudah dikembangkan oleh Gubernur Taib Armain untuk pariwisatanya, tetapi tidak dilanjutkan oleh gubernur berikutnya yang kemarin ditangkap KPK itu. Akhirnya seluruh fasilitas pembangunan wisatawan di sini tidak berkelanjutan dan banyak sudah hancur. Sebentar nanti kita perlihatkan beberapa bekas yang tersisa tadi. Itu ada beberapa yang masih ada villa-villa yang masih itu. Kemudian ada misalnya ada wisatawan yang datang, boleh mereka nginap di situ dan dikelola oleh desa. Ini adalah gedung sekolah SD negeri Lelei. Cukup bagus bukan? Cukup terawat dibanding misalnya di desa-desa yang lain yang saya lihat. Nah, ini ada lapangan voli di bawah yang kemudian dipakai oleh anak-anak untuk bermain bola. Saudara, di samping SD negeri Lelei ini ada SMP negeri. SMP negeri berapa ya? 27 Halmahera Selatan di Kecamatan Kayuwa Barat. Nah, ini di pinggirnya itu kan laut yang jalan paving bloknya juga masih terawat, dan ini dibangun, paving bloknya ini dibangun di zaman Gubernur Taib Armain periode kedua. Jadi kalau orang mau misalnya istirahat alami gitu ya, di sini Lelei, apalagi mereka ada hobi mancing misalnya, itu salah satu surganya para pemancing itu ya di Lelei. Di sini ada homestay jadi, atau ada villa-villa yang bisa sewa. Nah, ini SMP-nya, gedung SMP-nya. Ada juga SMA ya, berjajar setelah ini nanti ada gedung SMA negeri 18. Nah, cuma memang di sini SMA-nya di sini, kepala sekolahnya ini kadang hampir tahun baru muncul 1-2 hari hilang lagi. Saya tidak heran kenapa Provinsi Maluku Utara tidak memberi perhatian pengawasan terhadap kinerja para guru, terutama kepala sekolah yang sering meninggalkan tugas berbulan-bulan. Nah, ini SMP cukup bagus ya. Nah, ini SMP negeri 27 Halmahera Selatan. Nah, ini. Nah, saudara, ini pantainya. Saya mau ingin ke pantai, perlihatkan di depan SMP ini. Pantai ini tersambung dengan pantai yang tadi. Tapi sekadar ini pantai di sini bagus sekali ya. Dan jarang kita temukan ini di tempat lain. Ini mereka masyarakat kemudian menanam pohon-pohon kelapa di pinggir pantai sekarang lagi itu. Nah, saudara, itu yang saya bilang itu bagian dari Pulau Tameti ya. Nah, ini Pulau Tameti ini kelemahan yang utama di sana adalah hama babi yang luar biasa, sehingga kadang sangat menyulitkan masyarakat untuk menanam misalnya kelapa atau pisang, ubi, ya mesti dipagar ketat dan selalu dijagai. Sebenarnya Lelei sendiri itu pulau yang kecil, 3 km, dan itu sudah berpuluh tahun dihuni oleh masyarakat di sini, sehingga dari sisi untuk misalnya menanam singkong dan lain itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan, atau pisang masih tetap bisa juga. Nah, ini ya ditanam, ini pantai.
Ini masih bagian dari pantai Talai, tetapi ini di depan SMP, gedung SMP dan SMA yang di depan itu. Nah, ini kondisi lautnya. Yang di depan sana itulah Pulau Kayoa ya, ibu kota kecamatan, pulau tersendiri, ibu kota kecamatan Kayoa Barat. Ini pantainya ya, di waktu sore saya ambil gambar ini. Nah, ini kita coba jalan ke sana menelusuri pantai sedikit. Nanti kita setelah di ujung sana kita akan mendapatkan, saudara, pulau-pulau ya. Di ujung sana tuh bagian dari kepulauan. Di sini ada 20-an pulau ya, kecil-kecil terpisah-pisah, termasuk yang di sana ujung Muari di sana ya, bilang itu. Nah, karena anggaran untuk pengembangan pariwisatanya itu dan tidak mendapat perhatian baik di Kabupaten Halmahera Selatan maupun provinsi selama ini, sehingga pembangunan pariwisatanya sekali lagi tidak berkelanjutan. Memang di status pariwisata di Kepulauan Guraici, Lelei Kepulauan Guraici itu memang dari Provinsi Maluku Utara, pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi kalau kita tidak bisa salahkan juga Provinsi Kabupaten Halmahera Selatan. Walaupun demikian sebetulnya mereka bisa memberi dukungan penunjang, fasilitas penunjang untuk pengembangan atau kunjungan wisata di sini, tetapi itu juga selama ini tidak terjadi. Saudara, kampung ini juga saya pernah SD tadi itu saya sekolah, lulusan dari sini. Ya. Oleh karena itu ini juga saya juga ada tempat tinggal di sini. Ya, bertahun-tahun baru bisa berkunjung lagi ke sini. Indah sekali bukan waktu sore, saudara sekalian. Nah, ini ada SMA-nya. Saya perlihatkan ya, kita ke jalan paving block lagi. Tadi kan ada SMP, di sampingnya itu berjajar jadi SD, SMP, SMA-nya. Ini SMA-nya ini. Cuma sekali lagi saudara sekalian, ini kepala sekolah SMA ini menurut informasi berbulan-bulan sudah belum muncul dan sering meninggal. Kalaupun muncul 1-2 hari hilang lagi, pergi lagi. Jadi kita, karena ini juga kelemahan dari pemerintah provinsi yang nyaris tidak pernah melakukan pengawasan terhadap aktivitas para pimpinan sekolah maupun para guru. Sehingga apa yang kita harapkan dari kualitas output, dari kualitas siswa-siswa kalau guru-gurunya sering meninggalkan tugas berbulan-bulan, apalagi kepala sekolahnya. Alasannya tidak jelas. Tapi itu yang selama ini, kelemahan saya lihat di ini itu karena sering pimpinan sekolah itu sering meninggalkan, ini SMA ya, sekolahnya itu berbulan-bulan. Dan nyaris di sini pegawai tetapnya, guru negerinya itu hanya sekitar 2 orang apa. Kepala sekolah tambah, yang sisanya honorer. Tapi kepala sekolahnya nyaris, ini SMA-nya. SMA Negeri 18 Halmahera Selatan. Di Desa Lelei, Kepulauan Guraici, Kecamatan Kayoa Barat. Ini semua fasilitas sekolah ini dibangun bukan dari kabupaten, tetapi dibangun ketika Gubernur Taib Armain menjadi gubernur Provinsi Maluku Utara. Ini. Oke, untuk ini nanti kita sambung lagi ini ada pohon mangga yang besar sekali ini. Saya senang desa ini selain lautnya yang indah, bisa mancing, tempat istirahatnya yang paling bagus. Kelemahan utama desa ini pada lampu. Sayang sekali lampu mereka ketika diberikan lampu mesin ya, kan tidak ada PLN di sini. Itu sudah rusak, mulai rusak sudah puluhan tahun yang lalu ketika ini oleh Gubernur Taib Armain. Dan lampu kalaupun tersisa itu, jadi kampung ini kan tadi hampir mengelilingi pulau ini. Cuma memang ada yang karena mesin utamanya sudah rusak, sehingga lampunya itu nyalanya cuma jam 11 malam sudah mati. Malam selanjutnya itu swadaya masyarakat sendiri, bagaimana mereka kadang-kadang mereka pakai lampu yang terisi dari bahan minyak tanah yang tersisa. Dan ini swakelola masyarakatnya. Oleh karena itu kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan kepala desa, katanya insya Allah nanti ada PLN yang bangun ini di sini. Padahal seputar sini daya dukung desa-desa cukup banyak.
dari dekat-dekat dari Desa Lele ini. Dan nasibnya juga sama, tidak ada PLN. Kita berharap PLN segera, karena ini adalah salah satu tempat wisata bagi lokal maupun internasional. Sebaiknya PLN memberi perhatian khusus untuk terutama lampunya. Internetnya juga susah. Jaringan telepon oke, tetapi kadang-kadang mati juga. Nah, ini pohon sukunnya, bayangkan dekat sekali ke pantai, tapi pohon sukunnya bagus itu berbuahnya. Ini kita sudah masuki lagi potongan kampung yang masih jaringan kampung satu desa juga, tapi kan kadang-kadang terpisah oleh sekolah atau apa. Ini cukup bagus. Oh, ini Pak nelayan yang itu. Ada orang turis apa? Iya, ini nih. Nah, ini Bapak Farman ini ada dia lihat jaringnya kan. Jadi di sini memang nelayan umumnya. Tadi kamu jual? Nah, ini ada motor darat ini. Nah, ini bayangkan ini pantainya, pinggir pantai. Memang karena problem juga karena abrasi, karena konstruksi pengamanan pantainya tidak kurang tepat. Sekarang masyarakat dengan dana desa ini mereka coba pakai dengan cara ini tembok itu gini. Dulu dipakai konstruksinya itu yang sisa-sisanya di depan karena rusak sebuah pantai. Pantainya dulu depan sana. Nah, mudah-mudahan konstruksi dipakai dana desa yang di ini sekarang ini bisa menahan ya. Nah, dipakai kayak gini. Tetapi namanya konstruksi manual ya tetap juga ini. Nah, saudara sekalian, ini nanti masih jauh lagi sekitar 200-an meter lagi baru bisa kita kampung yang mengelilingi pulau ini bisa ini berakhir. Ini lihat pantainya. Nah, ini ada lagi buat rumah. Ini ada masyarakat yang bikin rumahnya. Ini pelabuhannya ya. Ini ada, kalau transportasi saudara, ada 2 kapal. Kapal yang muatannya kira-kira 40-50 ton dan muatan melayani penumpang di pulau-pulau ini sampai ke pulau yang di depan sana, Kayoa, Bosua Barat, Kecamatan Bosua. Itu yang pulau di sana itu. Itu berakhir ini dari Ternate ke situ, kemudian ke sini lagi. Nah, katanya sekarang ini lagi rusak satu jadi satu. Ini di sini para nelayan, saudara sekalian, nelayan penghasilan utamanya itu nelayan ya. Ada kemudian banyak juga anak-anak mereka yang ke kota, tapi balik lagi. Ini kan sempat ke kota ini yang ini rumahnya sekarang rumahnya direhabilitasi lagi sangat indah saudara sekalian dan ini musim teduhnya. Sebentar rencana mau pergi mancing di daerah sini antara ini. Sekadar informasi saudara sekalian, pulau-pulau ini atau sebentar ini pernah diteliti oleh para ahli-ahli Jerman, kelautan dari Jerman tahun 2006 yang pernah dimuat oleh harian Kompas, bahwa salah satu Kepulauan Kayoa, Ceruk Kepulauan Kayoa ini adalah penghasil jenis ikan terbanyak di dunia nomor 3. Jadi setelah Papua Barat, Darwin dan Kepulauan Kayoa. Dan memang luar biasa, cuma memang perlu tata niaga ikan. Pemerintah harus seriusi untuk membangun fasilitas perikanan, misalnya seperti pelabuhan perikanan ikan dasar di sini. Selain pariwisata, itu belum dilakukan, sehingga umumnya masyarakat sini hanya membeli ikannya secara terpisah-pisah sebagai pembeli dan masyarakatnya sebagai nelayan. Kadang-kadang kemudian sekarang ini kan harga BBM-nya sudah begitu tinggi. Bensin di sini adalah 18.000 per liter.
atau pertalite. Bayangkan, jadi sementara harga ikan tidak merangkak naik. Ya kadang-kadang masyarakat agak banyak mengeluh tentang situasi ini. Nah, saudara, ini adalah salah satu terminal pariwisata di Lele yang sudah tidak berlanjut, ya sudah rusak. Ya, ini coba kita lihat sampai ke pantai. Ini lihat keadaannya. Tidak terurus karena memang tidak dilanjutkan oleh pemerintahan provinsi setelah Pak Taib. Lihat, sudah tidak ada lagi papan-papannya karena tidak dilanjutkan. Saudara, ini adalah view ya, view ke arah pulau-pulau. Depan sana adalah Pulau Guraici yang terkenal. Pulau kecil yang kira-kira jaraknya 200-an meter lah, di tengah itu dalam. Ini ada satu sana juga jembatannya sudah rusak semua juga karena tidak diurus oleh pemerintah. Pada investasi perkiraan 100 miliar di sini, pemerintah pusat maupun daerah di masa pemerintahan Taib Armain. Jarak Pulau Lele ini, desa-desa di Lele ini dengan Ternate itu ya, kalau kapal biasa, kapal-kapal penumpang yang kecil-kecil itu 6 jam. Kalau speedboat itu sekitar 2-3 jam saja. Ini lautnya begitu bening. Tapi kan tidak dilanjutkan, jadi semuanya jadi investasi. Macet semua. Nah, ini. Kita jalan lagi. Nah, lihat ini. Ini fasilitas pariwisata yang sudah hancur semua, diantaranya gedung ini. Sudah hancur semua itu di atas. Pasca Gubernur Taib Armain tidak dilanjutkan saja, jadi bekas-bekas semua. Sekali lagi ini pemerintah pusat maupun daerah provinsi mengalami kerugian yang luar biasa karena tidak dilanjutkan pemerintahan sebelumnya. Tidak dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Di depan inilah bekas salah satu villa yang sudah tumbuh oleh pohon-pohon. Ini kalau tidak salah, pariwisata di sini, infrastruktur pariwisata di sini itu dibangun dari tahun 2004 sampai 2014. Bukan. 2 periode Taib Armain itu 2012. Nah, ini bekas-bekasnya. Nah, ini salah satu Nah, ini pelabuhannya ini juga. Dulu bagus kali ini pelabuhannya. Di sini masih ada papan. Kita coba ke depan. Lihat ini. Di depan sana jembatannya juga sudah patah. Tapi ini papannya masih ini, kelihatannya ada pergantian papan. Ini jembatan pariwisata Kepulauan Guraici yang karena tidak dilanjutkan akhirnya kan patah juga. Depan itu ada anak yang mancing di situ, bagus sekali. Ini di depan adalah pulau-pulau yang banyak pulau di depan sini, tempat nelayan kan. Ini di sana ada Pulau Gunange, ada beberapa banyak pulau yang ini tempat permandian yang indah sekali. Lihat lautnya, kebeningan lautnya. Ini pantai Pasir Putih. Lihat ini. Lihat. Luar biasa beningnya. Ini pantainya. Tadi yang kita lihat itu salah satu jembatan sana, papannya sudah tidak ada.
Sekali lagi, pulau yang di sebelah sana adalah Pulau Tameti, tempat banyak masyarakat di sini berkebun di sana. Ini mereka yang mancing ikan-ikan kembung. Di depan inilah Pulau Guraici ini nih. Pulau yang termasuk indah. Kemudian ada rentetan pulau-pulau yang lain di seberangnya. Ini lautnya. Ini bekas yang tidak diurus lagi. Saudara, Anda lihat rentetan ini adalah lampu-lampu jalan sebelumnya ya untuk para wisata. Dulu bersih sekali dan indah di sini. Ini sisa villa yang sisa tembok-temboknya saja. Satu villa yang sisa temboknya. Ini lampu-lampu jalan. Ini. Pohon kelapa di atas. Dulu karena gubernur yang ditangkap oleh KPK, Haji Abdul Ghani Kasuba, sebagai lanjutan setelah Taib Armain, itu dia kembangkan pariwisata di pulau yang dari Ternate cukup jauh, Kepulauan Widi. Tetapi itu juga pernah tidak berlanjut sampai sekarang. Jadi pemerintah daerah dan pusat banyak perencanaannya tidak matang dan tidak saling melanjutkan program. Akhirnya membuang uang negara dan rakyat percuma. Ini pantainya. Ini ada sisa bekas-bekas villa ya. Sayang sekali. Karena itu pentingnya keberlanjutan program antar satu kepemimpinan daerah dengan pemimpin daerah berikutnya. Kalau tidak, investasi yang sudah ditanam oleh pemerintah daerah di satu periode tidak akan sia-sia. Ini di atas ada pohon kelapa. Nah, ini yang jalan kalau ini Paping Long yang masih bagus. Ini pantainya. Terus ke jalan. Sekali lagi saya informasikan bahwa Kepulauan Guraici ini yang terutama pusatnya di Pulau Lele yang kita lagi kelilingi ini, itu sering setiap tahun pasti ada wisatawan internasional yang datang. Dan mereka pergi ke pulau-pulau yang tadi kecil-kecil itu, kadang-kadang mereka bermalam di sana. Ini bekas-bekas ini termasuk bekasnya itu. Bekas-bekas villa yang dibangun. Sekarang sudah rusak semua, bahkan banyak material yang bekasnya sudah diambil oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk keperluan mereka. Ini kebun lokasi ini, kebun kami. Orang tua kami punya kebun. Ini sudah jadi hutan juga, dulu pernah menjadi itu. Sekarang sudah kita ambil alih karena juga waktu itu belum dibayar juga. Depan situ ada pohon pala juga tuh, lihat tuh. Nah, ini ada pohon pala depan juga. Dulu orang tua-tua kami ketika pariwisata membangun ini kebun yang bagus, banyak pohon kelapa. Tapi semuanya setelah dibangun pariwisata, ya seperti ini rusak semua. Itu ada salah satu gedung pariwisata yang aula yang sudah hancur semuanya. Lihat keadaannya. Jadi sebetulnya ketidakberlanjutan pemerintah berikutnya di bawah kepemimpinan Haji Ghani Kasuba yang melanjutkan setelah Taib Armain dan membiarkan ini semuanya berantakan,
Itu sebuah kejahatan sebetulnya kan, karena dia biarkan investasi negara, terutama Provinsi Maluku Utara untuk pariwisata tidak berlanjut dan akhirnya rusak semua. Tembok di sana adalah batas lokasi pariwisata yang ada rumah-rumah ini. Tapi ada juga dekat kampung itu ada rumah-rumah villa-villa juga masih 1-2 yang masih bagus dan ditempati oleh penduduk. Nah ini itu salah satu pintu gerbangnya masuk di kawasan ini. Tapi kan sudah dirusak semua, kan tidak berlanjut. Nah, saudara, ini di antara villa yang masih tersisa di pariwisata Lelei, ya. Tapi ini sudah dipelihara oleh di antara penduduk di sini. Nah, di sana ada beberapa biji juga. Ini bagus desanya ini. Di bawah pohon kelapa yang masih rindang gitu ya. Ini ada lagi satu lagi masih bagus. Ini yang masih tersisa dipakai oleh masyarakat. Nah ini dorang dia nih. Nah. Ini ada tempat duduk yang bagus nih ya. Ini ada Pak pariwisata ini, cuma tidak dilanjutkan jadi sudah rusak banyak. Ini diantara ibu-ibu yang saudara-saudara saya ini duduk-duduk ini. Ada yang masih muda ini, Om Tahir sana ini. Jadi ini beberapa villa yang masih tersisa, tapi sudah dipelihara oleh masyarakat, diantaranya ini salah satunya. Nah ini yang tukang musik tradisional orang Makian. Dengar itu.